Itu teman-teman. Selanjutnya yaitu untuk narasumber kedua, yaitu tentang tema katalog online. Saya ingin menyapa Pak Habib. Assalamualaikum Pak Abah Habib. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Teman-teman semua, untuk materi kedua akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Habib Manan MM. Beliau adalah pustakawan Madya, pangkat 4B. Saat ini beliau di bagian pengolahan atau teknis. Jadi hari ini akan menyampaikan tentang katalog online. Bagaimana sih cara penelusuran yang praktis melalui katalog online kita. Jadi untuk mencari koleksi cetak itu cara praktisnya bagaimana. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Haji Habib Manan MM dipersilakan. Oke Pak, saya mulai Bari ya. Monggo, nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, adik mahasiswa khususnya yang mahasiswa baru, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti virtual library class. Dalam istilah lain yang dulu dikatakan seperti literasi. Biasanya sebelum pandemi literasi disampaikan secara tatap muka, hanya saja saat ini belum bisa menyampaikan secara tatap muka, tapi alhamdulillah tetap masih bisa menyampaikan secara virtual atau secara online. Buat saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, saya kebagian menyampaikan terkait dengan penelusuran koleksi melalui katalog online atau yang disebut dengan OPAC, Online Access Public Catalog. Online Public Access Catalog atau yang disebut dengan katalog online. Perlu diketahui sebelum katalog online saya sampaikan, penelusuran koleksi melalui katalog online saya sampaikan, perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Surabaya, pada dasarnya ada dua kategori. Pertama adalah koleksi yang berbentuk fisik atau cetak, dan yang kedua adalah koleksi yang berbentuk online atau non-fisik. Koleksi yang berbentuk online atau non-fisik ini bisa diakses secara online, misalnya diantaranya e-book, Wiley, e-resource, e-journal, Stinger, EBSCO, Emerald, dan koleksi misalnya Digilib yang alamat domainnya digilib.winsby.ac.id yang menyimpan koleksi karya-karya mahasiswa S1, S2, S3, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau Anda menginginkan katalog koleksinya secara online, Digilib, karya mahasiswa S1, S2, S3, skripsi, tesis, dan disertasi bisa diakses melalui Digilib. Alamat domainnya tadi digilib.winsby.ac.id. Itu bisa diakses secara full text, secara online. Kedua adalah repository. Repository ini juga karya-karya yang secara online bisa diakses secara full text juga, dan ini karya-karya dosen JFT, Jabatan Fungsional Tertentu dalam Himpunan Ampel Surabaya, atau karyawan-karyawannya, misalnya buku, jurnal, artikel, dan yang lain-lainnya juga bisa diakses secara online dan secara itu diantaranya karya-karya online yang bisa dimanfaatkan, dan ini ada bagian nanti akan disampaikan di babak berikutnya.
masuk buku. Anda bisa juga memanfaatkan buku. Nanti ada prosedur bagaimana cara pinjamnya buku. Ya, memberikan pelayanan buku bisa meminjam secara online, tapi ada prosedur yang harus dilakukan. Mahasiswa, adik-adik, dan rekan-rekan semua yang saya hormati, itu diantaranya koleksi, macamnya koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Fisik dan non-fisik. Terkait dengan penelusuran yang saya sampaikan saat ini, penelusuran koleksi secara online atau OPAK, online public access catalog, rasanya ini yang kaitannya dengan koleksi yang berbentuk fisik atau cetak. Jadi kalau kita semuanya menginginkan koleksi yang berbentuk fisik, diantaranya buku cetak, jurnal cetak, koleksi khusus misalnya skripsi, tesis, dan disertasi yang masih berbentuk cetak, referensi atau yang lainnya yang berbentuk cetak, Anda harus datang ke lokasi perpustakaan kita, pangan perpustakaan kita. Syaratnya harus datang, tapi kalau secara online Anda bisa di mana saja mengakses. Hanya saja bagaimana kita bisa mencari data itu dengan gampang dan mudah, maka kita juga memberikan katalog secara online. Katalognya bisa diakses secara online. Yang penting kita semuanya memiliki jaringan internet. Alamat domain katalog adalah katalog.winsby.ac.id. katalog.winsby.ac.id. Ini semuanya di antara katalog, e-book, e-jurnal itu masuk di domainnya library.winsby.ac.id. Kalau Anda sudah membuka domainnya library.winsby.ac.id, Anda sudah bisa membuka seluruhnya tadi. Karena domain-domain yang ada di perpustakaan kita. Baiklah saudara-saudara, langsung saya sampaikan terkait dengan penelusuran online tentang koleksi yang berbentuk fisik. Sebenarnya koleksi kita ini ada beberapa macam walaupun secara fisik. Ada beberapa macam yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul Hidayah. Ada koleksi yang diberi tanda atau nomor panggil U. Yang ini menunjukkan koleksi umum yang bisa dipinjam. Di nomor panggilnya, nomor punggungnya itu dimulai dengan huruf U, kemudian dilanjutkan dengan nomor klasifikasi. Lanjutkan dengan nomor klasifikasinya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti tayangan video ini. Sambil nanti saya perjelas, saya jelaskan setelah selesai tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya Anda bisa ikuti di kesempatan dan dengan koleksi yang sudah kita sampaikan, kita mengerti terkait dengan macamnya koleksi yang boleh. Pada dasarnya koleksi yang dimiliki ada dua kategori. Adalah koleksi yang cetak atau fisik, itu adalah
kategori koleksi yang mencetak koleksi Suaranya putus-putus, Bang Habib. Putus-putus. Ya, suaranya putus-putus, jadi selalu bisa diterima. Online. Barangkali bisa dimulai dari awal. Kalau menginginkan koleksi yang Ulangi lagi, tak? Boleh diulangi dari awal, nih. Karena terputus-putus, jadi informasinya tidak tersampaikan. Mohon maaf, Abah Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sebenarnya alhamdulillah Anda semuanya bisa mengikuti literasi pustakaan. Saya dan terkait dengan koleksi yang dimiliki supaya yang meneruskan kita sampaikan, kita mengerti terkait dengan macam yang koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan Surabaya. Pada dasarnya, koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan ada dua kategori. Pertama adalah koleksi yang cetak atau fisik, kedua adalah kategori koleksi yang mencetak atau non fisik atau koleksi secara online. Jadi kalau kategori koleksi yang non fisik cetak berarti bisa dibrosur dan harus oleh di mana saja Anda berada yang bisa. Tapi kalau menginginkan koleksi yang cetak, ya Anda harus datang ke kita. Baik dan pinjam uang atau menginginkan memanfaatkan dalam ruangan saja. Terkait dengan koleksi fisik atau tidak ya, ini juga ada beberapa kategori. Pertama ada koleksi fisik yang bisa dipinjam yang berbentuk buku. Kategori koleksi yang tidak bisa dipinjam ulang, hanya bisa dimanfaatkan di dalam ruang saja. Untuk koleksi yang bisa dipinjam di bawah bank, nomor panggilnya atau nomor klasifikasinya atau nomor punggung yang dimulai dengan huruf U ini menunjukkan bahwa koleksi umum yang letaknya di lantai. Kalau Anda menginginkan koleksi tersebut, tolong mencari judul dan nomor klasifikasinya ini. Judul dan nomor klasifikasinya atau nomor panggilnya. Umum kedua ini adalah klasifikasinya awal dari nama pengarang, awal dari nama pengarang, yang ini adalah dan berikutnya adalah koleksi yang tidak bisa dipinjam ulang, hanya bisa dimanfaatkan dalam saja. Itu adalah koleksi Jepang, koleksi tandon. Keuangan koleksi tandon ini pun terdiri dari beberapa koleksi juga. Pertama adalah koleksi tandon. Yang ditandorkan, yang tidak ditaruh di koleksi umum, tapi tanda atau nomor panggil T. Dan nomor klasifikasi isinya huruf awal pengarang, awal dari judulnya S ini. Kalau dicatat bisa nomor panggilnya ini, kemudian ada menemukan tandon lantai 1 dapur dan mengisi form yang telah disediakan karena di ruangan tandon ini sistemnya semi tertutup, termasuk pula koleksi lain
dan polisi jurnal atau majalah artikel, kita sudah catat nomor panggilnya. Majalah adalah MJ, judul dan nomor klasifikasinya, kemudian volumenya sekalian. Nah, jurnal atau majalah ini tidak pasti, kadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan terus catat ini. Berikutnya adalah koleksi referensi. Referensi yang letaknya di lantai 2 barat. Nomor panggilnya awalnya dimulai dengan huruf R, menunjukkan referensi. Ada nomor panggilnya ini ada ruangan koleksi referensi. Referensi adalah rujukan yang sifatnya rujukan saja, bagi kamus dan kelas dan lain sebagainya. Kita adalah koleksi Arab Corner. Jadi ya yang kita panggil ARC Arab Corner. Tolong tulis judul dan panggilnya kalau bukan ini. Letaknya lantai dasar lantai dasar. Berikutnya adalah koleksi Big Corner, Indonesia Corner, yang nomor panggilnya diawali dengan BIC, dan klasifikasinya dari Pengarang dan sebagainya. Dicatat judul dan nomor klasifikasinya, ada menuju ke ruangan lantai dasar ada koleksi Big Corner, kemudian ILC, secara judul dan klasifikasinya dari Corner. Lantai dasar kita. Berikutnya adalah koleksi khusus. Ini letaknya di lantai 3 sebelah barat. Terdiri dari skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk skripsi, panggilnya diawali dengan skripsi. Huruf kedua ini adalah menunjukkan fakultasnya. Ya, ini ada tahun berikutnya 2010. 05 adalah urutan penataan. PAI ada listnya. Baru menemukan PAI tahun 2010 posisinya sebelah mana, sudah mana, melihat tempelan di umuran, tempelan nomor pasien di kanan kiri, pastikan posisinya sebelah mana, dan Anda mencari di PAI 2010 nomornya 5. KS Ekspedisi Syariah 2020, nomor urutnya penataannya 100, misalnya AS. Yang berikut ini adalah versi tesis yang awal nomor panggilnya dimulai dengan TS, nomor klasifikasinya. DS ada disertasi. Dan ini tolong dicari judul dan nomor panggilnya sudah ada menuju ke koleksi. Demikian tadi terkait dengan tayangan video yang terkait dengan penelusuran koleksi secara online, macam-macam koleksi yang dimiliki oleh perusahaan nasional. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari saya jelaskan bagaimana kita menelusuri koleksi fisik secara online melalui katalog secara online, disebut dengan OPAC, Online Public Access Catalog. Pada dasarnya katalog online ini pun juga ada 2 sistem cara penelusurannya.
Jadi koleksi yang bisa dipinjam tadi adalah koleksi yang diberi nomor panggil, nomor punggungnya yang diawali dengan U. Itu adalah koleksi yang bisa dipinjam dibawa pulang. Untuk yang lainnya hanya bisa dimanfaatkan di dalam ruangan saja. Disesuaikan dengan kebutuhannya, bisa difotokopi, baca. Untuk yang bisa dipinjam dibawa pulang, nomor panggilnya atau nomor klasifikasinya yang dimulai dengan huruf U yang ada di punggungnya itu. Baiklah, saya terangkan ya, jelaskan terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan koleksi dengan mudah. Kita menelusur koleksi, data koleksi dengan gampang dan mudah sesuai dengan yang kita harapkan. Ini penelusuran opak kita. Ada dua sistem. Yang sebelah kiri, kolom panjang ini adalah sistem yang sederhana. Penelusuran yang sederhana. Kemudian yang sebelah kanan, advanced, ini adalah penelusuran yang lebih spesifik. Kalau kita menelusur yang melalui advanced, berarti kita pilih mana yang kita tuju. Dan ini lebih spesifik. Jadi sesuai dengan yang kita harapkan. Langsung sesuai dengan harapan kita, misalnya buku referensi, atau buku tandon, atau buku umum saja, buku-buku saja yang kita inginkan, maka yang muncul nanti buku-buku saja. Jurnal tidak muncul, skripsi tidak muncul, tesis tidak muncul, dan sebagainya, koleksi-koleksi yang tidak muncul. Yang hanya sesuai dengan yang kita inginkan saja. Misalnya kita melalui penelusuran yang sederhana. Kita bisa menuliskan variabel melalui, kita masukkan kata kunci melalui judul juga bisa. Arang juga bisa, atau subjeknya juga bisa. Subjeknya ini terkait dengan disiplin ilmunya. Misalnya kita mencari tentang zakat. Zakat. Subjeknya tentang zakat, kita ketik zakat, kemudian kita klik pencarian. Kita klik pencarian, maka yang muncul, yang ditemukan dari kata zakat tadi 368. Pencarian Anda melalui kata kunci zakat tadi. Ketua rombongan. 368. Kemudian Anda naikkan, kita tarik, kita pilih di antara judul mana yang kita inginkan, yang kita pinjam, coba kita pilih di antara yang ada ini. Karena kita menelusur melalui penelusuran yang sederhana, maka tentunya semua koleksi yang kita miliki, baik buku, koleksi khusus, skripsi, tesis, dan disertasi, jurnal, artikel, buku referensi, buku tandon, RC, semuanya akan tampil di sini. Karena kita menelusur melalui penelusuran yang sederhana. Ini misalnya tandon muncul. KS ini adalah tanda nomor punggungnya skripsi. K koleksi skripsi, S ini fakultasnya. 2007 ini adalah tahun terbitnya skripsi tersebut. Kemudian 068 adalah nomor urut penataannya. Jadi misalnya skripsi 2007 syariah yang jurusannya M ini adalah muamalah jurusannya. Posisi muamalah 2007 itu di posisi mana, nanti kita berurutan. Jadi 1, 2, 3 sampai selesainya tahun 2007. Begitu pula dengan fakultas-fakultas yang lainnya, skripsi yang lainnya. Apakah itu tarbiyah, dakwah, syariah, misalnya saintek dan sebagainya, disesuaikan dengan ini. Kalau ini yang berbentuk ETA. Karena melalui penelusuran sederhana akan muncul semuanya. Kita pilih misalnya buku umum.
Yang kita inginkan berapa eksemplar? Lihat ketersediaannya. Kita memiliki berapa eksemplar terkait dengan judul yang kita pilih ini. Pastikan judul misalnya fikih Islam 3, Fadilatuhu, dengan nomor panggil U297.19 ZU F. Ini ketersediaannya adalah 4 kopi, berarti ini jumlahnya 4 eksemplar. Detailnya kita klik judulnya. Jadi untuk mengetahui secara detail, kita klik judul, akan tampil seperti ini. Fikih Islam 3, kemudian anak judulnya Wa'adillatuhu Az-Zaili. Kita tarik ketersediaannya, ini yang terkait dengan judul itu. U ini berarti buku umum, yang nomor panggilnya dimulai dengan U, berarti buku umum yang bisa dipinjam. U yang bisa dipinjam. Dan T yang tidak bisa dipinjam, hanya bisa dipinjam di ruangan saja, karena koleksi yang nomor panggil T ini adalah koleksi tandon. Semua judul yang ada di umum, semua judul buku yang ada di umum, diambil satu-satu, kemudian diletakkan di ruangan tandon dengan dikasih nomor panggil T, awal hurufnya T, dan nomor klasifikasinya. Nomor klasifikasi ini adalah menunjukkan disiplin keilmuannya. Tentang zakat tadi di 297.14 ZU F. Kita ngetik tentang zakat tadi. Klasifikasi yang lain itu pun juga terkait dengan disiplin keilmuannya. Pastikan kalau Anda minjam dan yang nomor panggilnya U dalam kondisi tersedia atau loan. Ini berarti koleksi tersebut belum dipinjam oleh kawan kita. Kondisinya masih ada di ruangan perpustakaan. Ada di koleksi umum, lantai 2 sebelah timur. Yang T tandon tersedia namun tidak untuk dipinjamkan, nulon, karena ada di ruangan tandon dan tidak boleh dipinjam pulang. Hanya bisa dipinjam di tempat saja atau di fotokopi saja. Kalau menginginkan tandon, misalnya yang lainnya sudah habis, koleksi umum sudah habis, bisa mencatat yang tandonnya dan menuju ke tandon, catat judul dan nomor panggilnya ini atau nomor klasifikasinya ini. Kemudian menuju ke ruang tandon, disediakan formulir kecil untuk pengisian peminjaman, kemudian pada dengan menaruh KTM-nya, kartu perpusnya, atau sekarang sudah include dengan KTM-nya, kartu mahasiswa, dan akan diambilkan oleh yang sudah di tandon. Inilah diantara penelusuran melalui penelusuran yang sederhana. Jadi kalau menelusur melalui penelusuran yang sederhana ini, yang muncul semua koleksi yang dimiliki perpustakaan, baik buku, review, tesis, jurnal akan tampil. Dan perlu diketahui melalui penelusuran sederhana ini juga bisa melalui kita bisa melakukan secara penelusuran Boolean logic. Boolean logic itu adalah pencarian atau pelacakan variabel yang satu dengan dikaitkan dengan variabel yang lainnya dengan memakai tanda. Misalnya kita mencari psikologi Islam, kita memakai tanda plus atau bintang. Psikologi tentang Islam. Jadi melalui penelusuran sederhana ini kita bisa melakukan penelusuran yang lebih juga dengan melalui Boolean logic, gabungan variabel. Kalau kita
menulis atau mengetik psikologi bintang Islam, maka nanti yang muncul adalah semua psikologi, baik psikologi secara umum ataupun psikologi yang kaitannya dengan Islam, akan tampil semuanya. Coba kita klik pencarian. (717) terkait dengan kata kunci melalui biologi psikologi bintang Islam. Ini adalah psikologi baik secara umum maupun psikologi yang kaitannya dengan Islam akan tampil semuanya. Tinggal pilih mana yang kita sukai, kemudian kita klik. Psikologi emansipatoris misalnya ini kaitannya dengan Islam. Kalau kita menginginkan ini, pastikan ketersediaannya 10 kopi, berarti jumlah eksemplarnya sebanyak 10. Jadi tolong dipastikan berapa ketersediaannya. Kalau hanya sedikit, bila kita buka ternyata sudah dipinjam, berarti kita sudah tidak bisa pinjam kedua pulang. Coba kita klik judulnya dengan judul yang ini. Kita tarik, kemudian kita lihat, pastikan ketersediaannya tersedia loan. Ini berarti koleksi ini belum ada yang pinjam. Yang tandon tersedia namun tidak untuk dipinjam pulang. Nulon berarti tidak bisa dipinjam pulang. Anda bisa mencatat nomor klasifikasi ini dan menuju ruangan koleksi umum atau lantai 2 sebelah timur. Terkait dengan koleksi Islam, itu pun ada klasifikasinya. Dulu pakai 2X, yang sekarang berpindah 297. Jadi dulu pakai 2X, karena belum terproses semuanya, menuju 297 masih ada 2X. 2X7, 2X, misalnya 2X1 terkait dengan satunya itu terkait dengan tafsir. 2X2 terkait dengan hadis. 2X-nya itu adalah koleksi Islam. Satunya itu terkait dengan disiplin ilmunya. Misalnya 2X1 atau 2X7 ini terkait dengan ilmunya. Tadi tentang psikologi 2X7. Koleksi Islam 2X yang sekarang dirubah menjadi 297. Kemudian emah ini adalah awal dari pengarangnya. 3 huruf awal dari pengarang. Kemudian P ini adalah awal judulnya. Muhammad Mahfur dulu yang awalnya itu dibalik aturannya, kemudian sekarang tidak dibalik, kecuali yang marga saja. Marga mah ini dari pengarangnya, kemudian P ini adalah judulnya, psikologi emansipatoris. Terkait dengan pencariannya di dalam rak, kita juga mendahulukan dengan urutan sesuai dengan urutannya. Misalnya nomor klasifikasi ini ada yang urutannya lebih kecil, maka penataannya pun juga didahulukan. 2X7 1 pasti didahulukan daripada 2X7.2, misalnya seperti itu. Penataannya dari rak itu posisinya di sebelah paling kiri atas. Di punggung rak depan ditempel nomor klasifikasi, pastikan cara pencariannya di rak, kanan dan kiri klasifikasinya yang ditempel di punggung rak itu, nomor Anda ini 2X7 ini posisinya 2X7.15 ini posisinya sebelah mana? Kalau posisinya sebelah kiri berarti Anda harus menuju rak yang posisinya sebelah kiri, jangan sampai menuju posisi rak yang sebelah kanan, karena akan menyulitkan Anda nanti. Kemudian itu pun ditata berurutan.
dengan alfabet. Dan dari paling kiri, ujung atas paling kiri, berjalan ke kanan, satu kotak rak. Setelah satu kotak rak, dilanjutkan bawahnya. Lanjutannya. Satu kotak rak dilanjutkan bawahnya, kemudian paling bawah sendiri, di bawahnya dilanjutkan bawahnya lagi, sampai paling bawah sendiri, kemudian dilanjutkan kotak yang atas sampingnya. Kotak yang atas sampingnya. Arah jarum jam. Ini terkait dengan penataan klasifikasi bukunya. Mah ini pun juga diurutkan berdasarkan alfabet. Kalau ada huruf yang lebih awal, juga disebutkan. Walaupun sama-sama 2X 7.15, tapi ada yang huruf lebih awal, misalnya bukan mah, tapi ABD, maka didahulukan ABD. Karena A lebih dulu daripada ma. Itu seterusnya, cara pencarian seperti itu. Jadi dari rak, kolom rak yang paling atas, paling kiri, paling atas, dari kiri ke samping kanan, satu kolom, dilanjutkan bawahnya kiri sampai kanan, satu kolom, begitu pula seterusnya. Paling bawah sendiri, satu kolom rak, kemudian dilanjutkan atas sampingnya. Begitu pula seterusnya. Kira-kira paham ya tentang yang saya sampaikan ini? Ini terkait dengan penelusuran sederhana. Bisa pakai logik juga. Tadi memakai logik bintang. Sekarang plus, sekalinya psikologi plus Islam. Psikologi plus Islam. Coba kita klik pencariannya. Dengan memakai dua variabel, pertama psikologi, kemudian plus Islam, maka ditemukan 3.314 dari pencarian Anda melalui kata kunci psikologi Islam. 314 pakai plus tadi. Nah, maka kalau pakai plus, yang muncul adalah hanya psikologi yang kaitannya dengan Islam saja yang muncul. Kalau plus psikologi plus Islam, maka yang muncul adalah psikologi yang kaitannya dengan Islam saja. Kita buka, kita coba. Ini psikologi mana? Psikologi Islam. Pasti ada kaitannya dengan Islam. Islam. Panduan lengkap dan praktis psikologi Islam. Oke. Jiwa dalam Al-Quran. Psikiatri Islam. Psikoterapi Islam. Nah, kaitannya dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi Islam, yang psikologi yang ada kaitannya dengan Islam maksudnya. Untuk memastikan kalau Anda menginginkan koleksi ini, kita pilih, kemudian kita klik judulnya dan pastikan ketersediaannya. Pastikan dilihat ketersediaannya berapa. Kalau 5 berarti sudah banyak. Kalau 1 ini berarti hanya tandon. Ini hanya T saja, tandon. Yang 5 berarti selain tandon, umum masih ada 4. Kita buka untuk detailnya, kita coba misalnya ini. Pak Habib, mohon maaf. Halo Pak Habib, mohon maaf ya. Barangkali bisa agak dipercepat Pak Habib karena waktunya kurang 9 menit lagi ya. Terima kasih Pak Habib. Terima kasih Bari. Ini yang kita melalui penelusuran sederhana. Kemudian kita penelusuran yang lebih spesifik atau advanced. Jadi kalau Anda menginginkan yang lebih spesifik, misalnya buku atau jurnal atau koleksi skripsi tesis, bisa melalui yang advanced ini. Karena ini lebih spesifik. Kita tulis zakat misalnya. Zakat. Jadi judulnya atau subjeknya saja misalnya.
Judulnya kalau kita tidak tahu judulnya secara pasti, enaknya kita melalui subjeknya saja. Pastikan GMD-nya dipilih. Jadi kalau pencariannya lebih spesifik, kita arahkan GMD-nya mana yang kita tuju, buku atau disertasi atau yang lainnya. Kalau kita milih buku, klik buku. Setelah GMD dipilih, tipe koleksi juga dipilih. Kita pilih. Koleksi apa buku yang kita pilih tadi, misalnya koleksi ARA, buku tandon atau buku umum, atau buku yang lainnya. Anggap saja koleksi umum. Kemudian setelah tipe koleksi kita pilih, lokasinya pasti di lokasi perusahaan Ampel, tak usah dipilih, tinggal klik saja. GMD dipilih, buku, tipe koleksinya adalah buku umum yang kita pinjam, karena yang bisa dipinjam adalah koleksi umum. Hanya saja untuk koleksi tandon dan umum, rekodnya digabungkan. Tinggal memastikan aja nanti dibuka datanya ada tandonnya atau umumnya sudah dipinjam atau belum. Kita pastikan. Kita klik pencarian. Yang muncul adalah pasti koleksi buku saja yang muncul, karena kita melalui spesifik. Ini muncul semuanya buku. Semuanya buku. Misalnya kita milih di mengelola zakat Indonesia. Tersediaannya 5 kopi. Kita klik judulnya untuk detailnya. Kalau sudah kita klik judulnya, maka akan tampil ketersediaannya ini. Ini yang IIC, tersedia namun tidak untuk dipinjamkan. Karena masuk koleksi buku, rekodnya disamakan. Hanya saja keterangannya yang dibedakan. IIC adalah koleksi corner. Ini umum, tersedia nulon, bisa dipinjam. Tersedia nulon. Tersedia nulon, bisa dipinjam. Kalau menginginkan ini, tolong dicatat nomor panggilnya atau nomor klasifikasinya ini sama judulnya. Kemudian kita menuju ke ruangan rak atau ruangan koleksi tersebut. Kalau U berarti ada di lantai 2 sebelah timur. Inilah penelusuran koleksi yang secara online, melalui OPAK secara online. Katalog online-nya ini bisa diakses di mana saja, yang penting Anda mempunyai jaringan internet. Bisa di rumah, bisa di mana saja. Dan pastikan kalau menelusur katalog melalui online ini berarti barangnya atau koleksinya ada di perpustakaan kita. Di perpustakaan kita juga disediakan katalognya tapi terbatas, sehingga agar tidak berjubel di dalam sini, maka enaknya kita menelusur di selain di perpustakaan, maksudnya di rumah atau di mana saja. Karena perpustakaan juga banyak yang datang, biasanya kalau sudah kondisi normal yang datang itu ribuan, lebih dari 1.000, 1.500 bahkan sampai 2.000. Maka enaknya kita menelusur melalui katalog online di mana saja, sehingga kalau datang sini sudah pasti kita membawa data buku itu secara jelas dan menuju ke ruangan yang kita tuju. Oke, saudara-saudara, ini yang dapat saya sampaikan. Kira-kira ada yang belum jelas bisa ditanyakan, bisa melalui chat box atau raise hand. Bisa kita jawab. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Habib Manan atas pemaparan tentang cara praktis barangkali ya, cara praktis penelusuran koleksi cetak melalui online public access katalog kita yang bisa diakses di katalog.uinsba.ac.id. Beberapa yang bisa digarisbawahi adalah
melalui mesin ini kita bisa menelusur menggunakan dua metode, yaitu simple search dan advanced search. Barangkali kalau teman-teman pengen mengetahui koleksi apapun yang ada di perpustakaan, baik itu koleksi khusus, koleksi referensi, koleksi umum, koleksi tandon, atau koleksi-koleksi corner kita tentang subjek tertentu, bisa melalui simple search yang disampaikan oleh Pak Habib. Kalau misalkan barangkali beberapa teman-teman ingin, terutama ini pastinya sivitas akademika ya, yang ingin menelusur buku atau koleksi cetak yang bisa dibawa pulang, tentunya harus menggunakan yang advanced dan dipastikan bahwa GMD-nya adalah koleksi umum, yang itu semua yang muncul nantinya akan bisa dipinjam dan dibawa pulang. Terima kasih Pak Habib sekali lagi atas pemaparannya. Sebelum saya beranjak ke pertanyaan, saya ingin menyapa beberapa partisipan ini. Selamat datang Bu Irma. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, Bu. Kemudian ada teman-teman ini, beberapa saya lihat ini ada yang dari IAI NU Tuban ya, IAI NU Tuban, ada Putri, ada macam-macam ini. Ada Mbak Siti, termasuk juga ada Bu Tuti Sugiyati dari Yayan Palangkaraya. Terima kasih Bu atas partisipasinya. Mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat melalui virtual library class ini. Bagi teman-teman semuanya yang belum masuk di grup WA kita, untuk info terbaru, karena kita ini kan sifatnya VLC ini reguler dan rutin kita laksanakan setiap seminggu sekali, bisa jadi mungkin 2 tema dalam 1 minggu. Teman-teman bisa bergabung dengan kita di grup WA. Saya bagi di chat box ya, nanti bisa yang belum bergabung di grup WA silahkan bergabung untuk mendapatkan info-info terbaru terkini tentang virtual library class decision. Baik, itu terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama dari Mbak Desi, ini untuk Kaji Habib kayaknya. Di katalog ada keterangan, di katalog ada keterangan di detail ya, ada tersedia loan, mungkin maksudnya ini tersedia loan sama tersedia saja. Apa terdapat perbedaan di keduanya? Barangkali saya bisa berbagi share screen ya. Maksud dari Mbak Desi seperti ini. Jadi ada beberapa indikasi atau identifikasi dari koleksi yang tersedia di Perpustakaan Umum Sunan Ampel Surabaya. Ada yang tersedia namun tidak untuk dipinjamkan atau no loan, itu biasanya identik dengan tandon atau koleksi corner kita. Kemudian ada tersedia lawan. Kemudian ada misalkan yang sudah terpinjam, itu berarti notesnya itu sedang dipinjam, jatuh tempo ini berarti sedang dipinjam, seperti ini. Nah, pertanyaannya Mbak Desi, apakah ada perbedaan antara tersedia loan sama hanya tersedia? Itu pertanyaannya. Bisa langsung dijawab barangkali oleh Pak Habib. Terima kasih Mbak Desi pertanyaannya. Terkait dengan keterangan, ada yang kejelasannya tersedia loan dan ada yang tersedia saja. Ini waktu input datanya kita tidak mengklik, tidak memilih yang tersedia loan. Hanya saja keduanya ini masih menunjukkan koleksi yang bisa dipinjam. Koleksi tersebut masih ada di ruangan koleksi umum. Yang membedakan adalah dengan keterangan tersedia namun tidak untuk dipinjamkan, no-loan saja yang membedakan. Sebenarnya yang pastinya itu adalah tersedia atau loan. Cuman nggak salah klik saja waktu entry datanya itu sehingga hanya munculnya tersedia saja. Tapi itu pun masih kondisi bisa dipinjam. Ada perbedaannya. Yang penting bukan tanda merah, ini bisa dipinjam. Nah, kalau perlu dirubah entry datanya ya disesuaikan
datanya diklik yang sesuai dengan tersedia atau nanti akan seragam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Habib. Selanjutnya ini ada pertanyaan, barangkali sudah bisa diterima nggih untuk Mbak Desi nggih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutnya dari Mas Agung. Mas Agung masih ada ya di room ini ya? Masih, Waalaikumsalam Mas Bapak. Agung, masih ya? Barangkali bisa disampaikan langsung Mas, bagaimana permasalahan yang ingin ditanyakan kepada para narasumber. Dipersilakan Mas Agung, monggo. Oke. Itu kan saya mencoba untuk login ke websitenya kampus, websitenya perpusnya kampus itu. Nah,